Pernah nggak lihat teman kamu bisnis online-nya lancar jaya? Terus kamu kepikiran, aduh, saya bisa bikin bisnis apa ya? Kok kayaknya semua ide udah diambil orang lain. Tenang, kamu nggak sendirian. Tapi yang bikin sebagian besar orang yang akhirnya gagal itu sebenarnya sederhana. Mereka salah langkah dari awal. Mereka nyari ide keren, bukan nyari ide yang laku, alias cari bisnis yang banyak dibutuhin market. Di video ini saya bakal bocorin cara gampang buat nemu ide bisnis pertama yang realistis, bahkan buat kamu yang masih benar-benar awal. Gak pakai teori ribet, pokoknya langsung bisa dipraktekin. Jadi, kenapa sih kita suka blank kalau mau cari ide bisnis? Biasanya karena kita kebanyakan mikir yang muluk-muluk. Pengen kayak Steve Jobs, langsung ciptakan iPhone. Akhirnya kita sibuk nebak-nebak apa yang bakal ngetren dan kekinian. Itu sama aja kayak mau masak, tapi nggak tahu tamunya suka makan apa. Bisa-bisa kamu masak rendang yang enak banget, tapi ternyata tamunya vegetarian. Ya percuma kan. Kesalahan terbesarnya adalah ini. Kita terlalu fokus nemuin solusi yang hebat, sebelum tahu masalah apa yang sebenarnya dihadapi orang. Kita jadi seperti sales yang maksa jual payung di dalam ruangan. Nggak ada yang butuh. Nah, sekarang kita balik jalan. Daripada pusing cari ide bisnis yang keren, mending kita ganti profesi. Jadilah pemburu masalah. Apa itu pemburu masalah? Kamu cuma perlu peka sama hal-hal yang bikin orang lain mengeluh, kesal, atau ribetin di sekitar kamu. Contohnya nih, teman kantor ngeluh. Aduh, mau makan siang enak dekat kantor di mana ya? Udah bosan yang gitu-gitu doang. Itu loh masalah. Kemudian ibu-ibu di grup RT pada nyari jasa bersih rumah yang bisa datang hari Sabtu. Itu masalah. Kalau saya sendiri, kesel kalau orang bagian samping ini sudah banyak sedikit. Tiap 2 minggu pasti potong rambut. Itu juga masalah. Faktor bagus hadir. Karena susahnya lapangan pekerjaan dan menjadi solusi punya skill yang bisa dipakai seumur hidup dan menjadikannya sumber income aktif. Itu masalah yang kami pecahkan. Intinya, bisnis yang bagus itu jawaban dari sebuah keluhan atau masalah. Oke, gimana caranya jadi pemburu masalah? Gampang, teman-teman. Ikutin 3 langkah ini aja. Langkah yang pertama, dengar dan catat keluhan. Siapin notes di HP atau buku. Untuk 3 hari ke depan, tugas kamu adalah satu. Dengar dan catat setiap ada keluhan, baik dari diri sendiri, teman, keluarga, atau di media sosial. Jangan dinilai dulu ide bisnisnya. Catat aja dulu masalahnya. Langkah yang kedua, cek ulang. Apakah banyak yang ngalamin juga? Sekarang buka media sosial kamu. Coba cari di Google, Instagram, atau grup Facebook. Apakah banyak orang yang ngalamin hal yang sama? Coba ketik jasa edit video murah atau laundry kilat ternama. Kalau keluhannya banyak yang ngalamin, artinya pasar lagi nemu solusi. Ini namanya riset pasar ala-ala orang awam. Gampang kan? Langkah yang ketiga adalah tanya, ini masalah penting nggak sih? Nah, ini penentunya. Tanya ke diri sendiri, apakah masalah ini cukup bikin orang rela keluar uang buat nyelesainnya? Misal, masalah laundry lama. Apa orang rela bayar lebih mahal sedikit buat laundry yang cepat 1 sampai 2 hari? Kemungkinan besar iya, karena urusannya sama waktu dan kenyamanan. Jadi, fokus pada masalah yang bisa dijual solusi. Sekarang bayangin, kalau kamu mulai dari sekarang jadi pemburu masalah. Kalau kamu jalani dalam beberapa bulan, kamu bisa punya 5 sampai 10 daftar masalah yang potensial buat dijadikan bisnis. Kamu jadi lebih pede karena tahu bisnis kamu lahir dari kebutuhan nyata, bukan cuma tebakan. Kamu bisa mulai dari yang kecil, jual online, atau buka jasa part-time. Kalau kamu cuek dan tetap nebak-nebak, kamu bisa stuck bertahun-tahun nunggu ide sempurna yang nggak pernah datang. Atau lebih parahnya lagi, ngabisin modal buat jualan sesuatu yang ternyata nggak ada yang butuh. Yang artinya cuma membakar modal dan semangat Anda. Jadi kesimpulannya adalah simpel banget. Berhenti cari ide bisnis yang rumit, mulai aja dengar-dengar keluhan di sekeliling kamu. Dari situ, ide bisnis yang realistis dan potensial bakal muncul dengan sendirinya. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa tekan tombol subscribe dan like videonya, serta bagikan juga ke teman-teman kamu yang mungkin lagi struggling cari ide bisnis. Terima kasih sudah menonton sampai habis. Ingat, semua bisnis besar berawal dari menyelesaikan masalah-masalah kecil. Sampai jumpa di video berikutnya. Thanks for watching.